Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara dengan NPM 24210200185 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian Undang-Undang Lingkungan Hidup terlebih dahulu. Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. UU ini bertujuan untuk melindungi wilayah NKRI dan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan menjamin juga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup. UU ini mencangkup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup. Terus juga Undang-Undang Lingkungan Hidup juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang menimbangkan bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan merupakan ruang bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Juga menegaskan bahwa dalam mendayakan gunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum yang termuat dalam Undang-Undang 1945 untuk mencapai kebahagiaan hidup dan yang berdasarkan Pancasila. Perlu diusahakan kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijakan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan mendatang, bahwa kebijakan yang melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dengan dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup, dan juga untuk mengingatkan pasal 5 ayat 1, terus pasal 20 ayat 1 dan pasal 33 Undang-Undang 1945. Terus juga dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu yang menimbangkan bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia dan merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Terus juga bahwa dalam rangka mendayakan gunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan pembagian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan keputusan generasi masa kini dari generasi masa depan. Terus bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dari dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna untuk menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dan juga untuk bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kajian dengan pengelolaan lingkungan hidup telah diperkembangkan demikian rupa sehingga pokok menteri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan demikian itu, dan pokok pengelolaan lingkungan hidup Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Nomor
3215 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Terus juga untuk mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 ayat 3 serta Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga ada juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menimbangkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pembangunan ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ini telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup dan juga lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dari pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dan ini juga untuk mengingatkan pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 1, pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu juga ada ayat-ayat yang terkait dengan materi lingkungan hidup, yaitu Quran Surah Al-Rum yang artinya telah nampak kerusakan di daerah dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan katakanlah, adakah perjalanan di bumi yang memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu? Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Al-Rum ayat 41-42 serta Quran Surah Hud ayat 61 yang artinya kepada kaum Samud kami utus saudara mereka dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia adalah menciptakan dari bumi, tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu mohonlah ampunlah kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa hambanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.